Udah sembuh tangannya? Semangat! Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, seperti biasa, intro yang sering kali kalian dengar, kita sekarang sedang berada di toko sablon-sablonan digital menggunakan printer sablon DTF. Dan mungkin hari ini seperti biasa kegiatannya adalah mengikuti produksi yang akan kita lakukan hari ini. Dan kebetulan hari ini kita ada produksi kaos 2 lusinan lah paling ya. Jadi customer ini adalah customer yang setiap tahun kalau nggak salah selalu datang bikin untuk acara di sekolahnya. Jadi sekolahnya itu adalah TK Islam Al Muhajirin ya. Dan ini desain untuk yang kaos dewasanya udah selesai. Jadi kaos dewasanya itu dia bawa sendiri karena ini ukurannya custom, karena untuk ibu-ibu guru sekolah ya, besar-besar. Dan dia di bagian lengannya ada manset seperti ini. Mungkin ini ibu-ibu gurunya pengguna jilbab atau hijab gitu ya. Sedangkan untuk kaos anaknya dari kita, dari kreasi disiapin, dan hari ini kita akan mulai produksi. Dan ini masih jam 7:30, kita nyiapin hal lain dulu sambil nunggu si Om Raffi datang. Setelah itu baru nanti kita akan langsung ukur-ukur desainnya dan langsung proses produksi. Oke teman-teman, jadi ini udah malam hari ya. Om Raffi udah balik dan ini udah jam 6:30 malam. Dan tadi udah selesai di press untuk presan yang pertama seperti ini. Jadi ini pet filmnya masih terpasang dan ini aman ya. Jadi ini nanti dilepasnya besok, kemudian di press lagi aman seperti ini, ditinggalin. Jadi ya udah, kita akan lanjutin besok aja. Sampai ketemu besok ya. Oke, selamat pagi. Jadi ini adalah hari berikutnya dan kerjaan kemarin yang di press itu udah selesai ya. Jadi ini hasilnya. Ini untuk yang kaos anak dan itu yang untuk kaos dewasanya alias untuk ibu gurunya. Jadi ini udah selesai dan kita akan lanjut untuk produksi berikutnya. Yang ini ada sekitar 50-an kaos atau berapa ya? Gue lupa deh. Pokoknya 2 lusin lebih lah. Tapi untuk yang ini udah di print. Hasil cetaknya udah ditaruh di bawah situ dan nanti tinggal di press aja kayaknya. Teman-teman, seperti biasa ada di toko lagi dan itu sudah mulai kerja si Om Raffi lagi ngepresin topi. Karena ini udah jam 11 siang sebenarnya. Tadinya hari ini gue nggak mau bikin konten, tapi ternyata hari ini kita ada produksi untuk bikin mug. Dan ini jarang banget nih konten yang ada di YouTube Kamar Sablon kita bikin mug ya. Kayaknya belum pernah ya. Jadi kita akan bikin sekarang. Sebagai pengenalan, mug yang digunakan dari mugnya dulu ya. Ini mug khusus untuk Sublime, menggunakan tinta Sublime. Ini adalah mug apa ini mereknya ya? D-Nan atau C-Nan ini. Jadi ini dibilangnya sih judulnya mugnya mug impor ya. Jadi ini mug yang udah dikasih coating di bagian luarnya.
Ini udah dikasih coating sehingga nanti si tinta bisa menempel di situ. Kemudian ini mesin pressnya, mesin heat pressnya, mesin pemanasnya, dan ini model yang sangat jadul banget ini. Mungkin udah lebih dari 7 tahunan kali ini. Dan ini masih hidup gitu, masih nyala. Itu yang pertama muknya, kemudian ini mesinnya seperti ini. Nanti kita akan jelasin. Terus untuk kertas yang digunakan adalah kertas sublim yang diprint menggunakan tinta sublim dengan metode printingnya terbalik atau mirror ya, kayak ini nih. Harusnya kan tulisannya taman, nah, tapi ini dibalik, di mirror seperti ini, makanya tulisannya jadi kebalik kayak gitu. Ini di mirror, di settingan di printernya. Kemudian nanti cara masangnya jadinya gini. Ntar gue pasang dulu di tripod deh. Sorry ya, gue nggak bisa ngejelasin dari awal pada saat tadi proses ngeprintnya, karena memang rencananya awalnya tuh nggak mau bikin konten, cuma kayaknya sayang-sayang nih kalau nggak dibikin gitu. Oke, berikutnya kita akan pasang kertas hasil print tadi yang menggunakan tinta sublim dan kertas sublim di muk ini. Jadi cara pasangnya sebenarnya sederhana aja. Ini tinggal ditempelin aja di sini seperti ini. Kemudian dicari tengahnya ya, seperti ini. Cari tengahnya, posisi tengah dan posisi atas bawahnya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Oke, biar nggak miring. Ini manual aja ya, nggak ada cara khusus. Yang penting posisi si desainnya ini kan desainnya dua sisi ya. Ini ada di posisi sebelah kiri dan satunya ada di posisi sebelah kanannya gitu. Oke, sebentar kita atur-atur dulu. Nah, seperti ini kurang lebih dua sisi. Oke. Nah, kemudian kita akan kasih perekat di bagian belakangnya ini, di ujung-ujung kertas ini menggunakan stiker. Ini namanya stiker Tom and Jerry. Kalau di orang-orang percetakan tuh bilangnya stiker Tom and Jerry karena mereknya emang, kalau nggak salah emang Tom and Jerry deh. Ada gambar Tom and Jerry-nya. Nah, jadi stiker untuk bikin tulisan nama-nama di buku gitu ya, di buku sekolah kayak gini. Jadi satu lembar kayak gini bisa untuk dua kanan kiri ya. Ini bisa disobek aja mungkin dulu. Kita sobek, kemudian kita pasang di pinggirnya seperti ini. Kemudian satu lagi sebelah sini. Nah, udah. Kalian nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini udah tinggal dimasukin aja. Nah, sekarang kita ngomongin masalah suhu. Suhunya itu ini pakai 180 dan waktunya itu 240 atau berapa tuh? 4 detik ya. 4 menit, sorry. Jadi nanti kita akan masukin sekarang, kemudian kita tekan timernya, maka dia nanti akan menghitung sampai 200 atau 240 dah. Nah, ini masih manual banget nih, masih apa ya, tombolnya tombol-tombol fisik bukan tombol digital. Nah, sekarang kita akan masukin ke alatnya sebentar biar lebih enak lihatnya gimana ya. Nah, kayak gini aja ya. Jadi kita akan taruh di dalam sini, set, kemudian kita press, kemudian nyalain timernya. Sorry, belum. Nah, oke. Wah, error. Sorry, error. Nah, oke. Maklum ya, mesin jadul. Jadi tadi baru aja dinyalain. Nah, kenapa 5 detik kau? Kita hitung manual aja deh di jam tangan. 4 menit ya, berarti sampai di menit 12. Nanti harus dicek dulu nih. Atau kita kasih 250 deh. Atau 249. 239. Nah, coba. Nah, oke, aman nih. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi suhunya di 180 dan timernya atau waktunya di 4 menit atau 200 sampai 240 detik. Jadi kita tunggu nanti dia sampai selesai. Nah, selesainya tuh bunyi kayak tadi yang tenonet. Nah, itu artinya udah selesai itu. Nah, paling catatannya gini. Jadi ini kan tadi suhunya 180 ya pada saat kita sebelum masukin. Sorry agak flicker gambarnya. Nah, cuma pada saat dimasukin si panas itu kan ke transfer ke si muk, makanya suhunya jadi turun di angka 160 nih. Tapi nanti lambat laun dia akan naik dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini tadi udah bunyi ya. Udah selesai, sekarang tinggal kita angkat aja. Dan hati-hati jangan dipegang di bagian sini karena ini panas banget ya. Jadi ini kita akan tunggu dingin aja. Kita taruh dulu kita taruh di sini di atas permukaan kayu kayak gini, karena takutnya kalau ke kaca pecah kacanya karena kepanasan. Kalau di lantai takutnya nanti malah keramiknya yang pecah karena suhunya terlalu berubah ekstrim. Dan ya udah, ini tinggal ditunggu aja, nanti kita akan lihat hasilnya. Kayaknya lumayan udah agak dingin ya. Sekarang kita akan lepas aja seperti ini hasilnya.
Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah dilepas ya. Dan nanti di dalam kertas ini jadinya seperti bias kayak gini ya. Karena ini tintanya udah tertransfer ke si muknya atau ke medianya tuh. Seperti ini. Oke, sip ya. Jadi sekarang kita akan lanjutin untuk ngepresin yang lainnya. Oh iya, untuk stikernya sangat disarankan menggunakan yang model Tom and Jerry gini, karena kalau misalkan kalian menggunakan kayak yang adjustment tape itu yang warna kuning, nanti dia akan berbekas di sini warna kuningnya. Jadi ini seperti ini. Jadi seperti yang gue bilang di awal, produksi muk ini adalah produksi yang jarang banget dikerjain ya. Sampai akhirnya setting tuh harus beberapa kali gitu. Sampai tadi gue harus ngeprint ulang. Karena yang printan yang pertama itu ternyata terlalu kurang presisi lah ibaratnya. Jadi terlalu rapet si desainnya. Jadi kalau dilihat dari pinggir tuh dia terlalu ke depan, kurang ke sini dikit, kurang ke belakang dikit lah. Akhirnya kita cetak ulang. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, setelah desainnya kita mundurin, kita agak kepinggirin, dicoba dulu kan ngeprint satu biji, terus kita press. Kesalahan yang kedua adalah lupa di mirror. Nah ini udah di oven ya tadi ya, udah di press. Ketika lupa di mirror, maka tulisannya akan kebalik kayak gini nih. Tuh, jadi harusnya kan dibaca dari sini ke sini taman, tapi ini kebalik dari sini ke sini taman gitu ya. Nah ini kebalik, jadi ya udah kalau kayak gini nggak bisa dihapus. Kalau Sublime gagal ya udah gagal. Ya itulah karena jam terbang untuk ngepres muk ini jarang-jarang ya. Cuma ingat-ingat teorinya aja, untuk prakteknya jarang jadi lupa gitu. Jadi ya udah. Itu tapi lagi kita print menggunakan printer Epson L1210 yang roller depannya udah kita modif, udah kita lepas sehingga pada saat dia proses mencetak itu gearnya nggak berbekas di desainnya lah. Terus ini gua akalin, jadi setelah selesai ngeprint dia akan ngebuang ke bawah, jadi ini biar jatuh aja ke bawah gitu, karena kalau nggak gitu dia harus ditarik manual setiap kali selesai ngeprint, tarik gitu biar untuk ngeprint berikutnya. Karena kalau nggak gitu kan dia udah nggak ada roller depannya ya, nggak ada penariknya lah gitu, jadi dibiarin aja kayak gini. Halo, assalamualaikum, baru pulang, saya mau merapi. Kriuk burger. Dah, ganti baju ntar yang nyusul. Nah gitu ya, jadi cara seperti ini adalah untuk ngakalin ketika roller depan itu udah nggak ada sehingga dia nggak ada penarik untuk ke depannya. Jadi kita biarkan jatuh aja ke bawah. Nah kayak gitu, selesai. Berikutnya setelah ini nanti masuk lagi untuk yang kertas berikutnya. Ntar ini dia lagi proses pumping, cleaning kayaknya, otomatis ya. Nah ini udah dikasih tinta Sublime. Kalau ini satu lagi art paper. Nah, maka dia akan lanjut untuk ngeprint berikutnya. Jadi meskipun nggak ada roller penarik depan, dia tetap bisa masuk dan keluar kertasnya secara otomatis, alias menggunakan sistem paling mahal di dunia, yaitu adalah gravitasi. Jadi dia jatuh aja ke bawah. Dan ini udah kering, aman. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan potong-potong dulu, baru kita pressin deh. Karena yang pertama tadi gagal. Nah, ini salah satu bunyi alarm yang gua kangen nih dari zaman dulu. Jadi kalau udah selesai bunyi alarmnya kayak gini. Jadi kayak musik-musik dari China ya, karena emang produknya produk China juga sih. Nah, kalau dimatiin, wow. Kayak gitulah bunyinya. Oke, ini udah gua pasang-pasangin si print-printannya di muk-muknya, masih ada juga ini yang belum. Terus ini yang udah hasilnya seperti ini, hasil jadinya nih. Taman Herbal Wahana Wisata Edukasi. Ini di Sawangan ya. Lokasinya di Sawangan sih Taman Herbal ini. Mungkin vegetasi yang ada di taman itu semuanya bisa untuk obat-obatan. Mungkin kayak gitulah. Oke. Jadi gue bakal lanjut dulu ini. Pokoknya prosesnya sederhananya kurang lebih kayak gitu. Di print menggunakan printer Epson biasa ukuran A4.
kemudian pakai tinta Sublime, kemudian desainnya jangan lupa di mirror karena tadi gue beberapa kali lupa di mirror, terus nanti hasil jadinya seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman lihat, bang kok ini hasilnya pucet ya kalau hasil cetakan Sublime, memang seperti itu karena ini tintanya untuk ditransfer ya, jadi nanti dipasang seperti ini dan ya udah tinggal dipres panas di suhu 185 dengan waktunya kisaran 200 sampai 240-an detik lah kurang lebih. Jadi yaudah ini kita akan kerjain dulu sampai selesai 30 piece semuanya. Oke teman-teman, udah selesai. Ini udah maghrib ya, di luar sana udah gelap. Jadi alhamdulillah untuk proses pembuatan muknya udah selesai. Jadi ini bisa dibilang nostalgia lagi ya, karena udah lama banget nggak bikin muk. Sampai akhirnya tadi ada beberapa kesalahan, tapi it's okay, namanya juga belajar, kita harus tetap belajar terus, nggak ada habisnya gitu. Jadi kurang lebih hal seperti itu aja yang bisa gue sharing. Mudah-mudahan ada hal baik dan ada manfaat yang bisa kalian dapatkan. Kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi website www.kreasi.id atau cek di sebelah sini, itu ada link-link untuk pembelian bahan baku consumable DTF. Kalian bisa belanja juga di sana. Dan makasih yang udah nonton. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.